Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Saya hari ini akan berbicara mengenai feel good, law of attraction. The law of attraction itu adalah manusia adalah magnet dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik atau undangannya sendiri. Ya, ini menurut Elizabeth tahun 1906 sudah berbicara soal the law of attraction. Ya. Di Indonesia baru akan persiapan kemerdekaan. Gitu ya. Yang kedua, segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal positif maupun negatif, akan datang ke dalam kehidupan kita. Nah, disinilah Bapak Ibu, orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya. Karena orang miskin umumnya menarik kemiskinan dalam bentuk mengeluh. Mengeluh ini mahal, itu mahal, gitu ya. Kalau orang kaya, enggak. Ya. Begitu juga kalau Anda misalnya berpikir tentang hutang. Apakah itu mau melunasi hutang atau mau menambah hutang, maka Anda sedang fokus ke hutang sehingga hutangnya akan bertambah. Ya, sehingga meskipun Anda ingin melunasi hutang, tetap saja hutangnya akan bertambah. Jadi lupakan hutang, berpikir saja tentang kemakmuran. Ya. Pikirkan hal-hal yang positif, yang negatif lupakan. Bukan berarti Anda melupakan hutangnya, ya hutangnya tetap dibayar dengan secara otomatis gitulah diatur ya sehingga Anda tidak lagi fokus ke hutangnya. Atau lebih singkat lagi, the law of attraction itu pikiran menjadi kenyataan. Nah, sekarang bagaimana perasaan dan pikiran, ya. Dulu kita mengatakan law of attraction itu karena pikiran, tapi sebenarnya kalau diteliti, kekuatan pancaran gelombang energi dari jantung itu lebih kuat 5 kali lipat dibandingkan dari otak. Ya, sehingga perasaan itu memancar lebih kuat dibandingkan pikiran. Sehingga sesungguhnya pengendali dari loa itu bukan pikiran, tapi perasaan atau emosi yang menyertai pikiran itu. Apakah Anda berpikiran atau berperasaan negatif, sedih, marah, benci, dan lain-lain, atau Anda berperasaan positif, itulah yang menentukan. Jadi perhatikan saja perasaan Anda, aturlah supaya selalu merasa baik atau feel good. Nah, ini adalah level-level energi emosi atau perasaan ya. Usahakan ada di level power terus ya, minimal 200 itu energinya ya, berani atau afirmasi penegasan ya. Percaya, yakin, optimis, memaafkan, memahami. Anda lihat makin ke atas itu energinya makin besar. Di situ ketenangannya, tenang, hening, kebahagiaan yang luar biasa, emosi yang tidak terlukiskan itu karena pencerahan ya, dan sebagainya. Tapi kalau Anda berada di bawah, di dalam zona force, menghina orang lain ya, menganggap orang lain karena berbeda cara berpakaian saja sudah merendahkan, atau benci kepada suatu etnis tertentu atau kepada ya siapapun, Anda tanpa sadar Anda benci walaupun sebetulnya tidak tahu kenapa harus benci. Karena diisi orang aja gitu ya. Anda lihat, baca, hilangkan mental block ya, itu ada di situ kenapa Anda bisa membenci. Dan hasrat atau keinginan yang sangat kuat sehingga kemerungsung istilahnya ya gitu ya. Khawatir, menyesali, putus asa gitu ya. Nah, itu lebihan ya. Saya banyak mendapat pertanyaan atau pernyataan, "Dok, kalau saya misalnya ingin 100 juta 1 tahun lagi," wah itu kemerungsung banget, itu negatif banget Bapak Ibu. Hati-hati ya. Santai aja, Anda akan sampai ke sana. Ini ada 4 langkah untuk jadi selalu feel good atau selalu merasa baik ya. Yaitu dengan membuat buku syukur dan jurnal syukur. Yang kedua, bersikap fleksibel. Dan yang ketiga, berpikir bahwa semua hal belum bisa dinilai karena memang belum selesai. Dan keempat, kalau terpaksa ya anggap gila sementara. Ini akan saya bahas satu persatu ya. Membuat buku syukur dan jurnal syukur itu seperti ini Bapak Ibu ya. Buku syukur berisi hal-hal yang kita syukuri sejak kita lahir sampai hari ini. Jadi membuatnya cukup sekali saja gitu ya. Cuman sering dibaca. Saya bersyukur memiliki ayah yang
luar biasa, pekerja keras, bla bla bla. Saya bersyukur memiliki ibu yang selalu positif dan sebagainya. Saya bersyukur menjadi apa, menjadi dokter, menjadi petani, menjadi guru dan seterusnya. Kemudian kalau jurnal syukur itu diisi setiap malam menjelang tidur, berisi sedikitnya 10 hal yang perlu kita syukuri hari ini. Dan ini biasanya dianjurkan dilakukan selama 90 hari, ya, 3 bulan. Setelah itu tidak lagi, nanti lama, kemudian kalau Anda merasa tidak lagi nyaman gitu, membuat lagi, ya, untuk merubah, memindahkan keluhan dari pikiran Anda, ya, ke hal-hal yang disyukuri, ya. Karena itu paksakan untuk mensyukuri 10 hal minimal sehari itu. Ya, saya bersyukur mendapat kiriman pisang goreng dari tetangga, ya. Saya bersyukur bisa bangun dengan segar pagi ini, ya. Karena banyak orang yang tidak bisa bangun, ya. Oke, itu perlu Anda buat. Dan yang kedua adalah bersikap fleksibel, ya. Jadi apapun yang terjadi, misalnya Bapak Ibu berharap terjadinya A, dapatnya B, ya kita menerima aja dengan baik, ya. Karena apa? Karena kita yang merencanakan, tapi tetap Tuhan juga yang menentukan. Apapun yang terjadi itu bisa terjadi hanya atas izinnya. Ingat bahwa tidak ada debu terbang dan daun jatuh yang terjadi tanpa seizinnya. Nah, banyak orang yang katanya beragama dan percaya kepada Tuhan, tapi ketika terjadi situasi yang menurut dia buruk atau tidak menyenangkan, mereka habis-habisan menyalahkan orang yang dianggap bertanggung jawab atas hal itu. Lupa bahwa hal itu terjadi atas seizin Tuhan, ya. Jadi itu sama saja dengan menghujat Tuhan yang sudah mengizinkan atau memberi izin peristiwa itu terjadi. Kalau Tuhan tidak memberi izin peristiwa itu terjadi, ya tidak akan terjadi. Jadi serahkan saja kepada mekanisme yang ada di dunia, ya. Kalau itu masalah hukum, ya serahkan ke hukum, masalah politik ya serahkan kepada proses politik dan sebagainya. Anda nggak usah ikut-ikut dah, gitu ya. Kecuali Anda politikus, ya. Kalau Anda orang biasa ngapain? Kalau Anda mudah sekali terseret oleh politikus-politikus atau siapapun yang memanfaatkan Anda, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah berpikir bahwa semua yang terjadi ini belum selesai. Jadi belum bisa dinilai Bapak Ibu, ya. Hal-hal yang nampak buruk mungkin merupakan awal dari proses ke arah kebaikan. Begitu juga hal-hal yang nampak baik mungkin merupakan awal dari kondisi yang lebih buruk, ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ingat cerita saya tentang petani miskin dengan kuda betina miliknya, ya. Jadi ada petani miskin di Cina. Saya tidak tahu kenapa kok di Cina, ya. Karena kenapa nggak dibuat di Sumba atau apa gitu, ya. Ya di Sumba aja deh. Ya, ada petani miskin di Sumba punya kuda betina, gitu ya. Kemudian kudanya hilang. Tetangga-tetangga petani tidak merasa sedih, tapi petani santai aja. Seminggu kemudian si kuda datang dengan 7 ekor kuda jantan. Semua orang gembira, petani biasa aja. Kemudian anak si petani besoknya mencoba menaiki kuda jantan tadi dan jatuh sehingga kakinya patah. Maka semuanya satu desa sedih, gitu ya, menunjukkan kesedihannya. Tapi petani juga tenang aja. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian ada utusan dari kekaisaran, ya kembali ini ke Cina berarti, ya, untuk mencari prajurit-prajurit yang akan maju perang. Biasanya tidak kembali. Nah, anak petani itu tidak terpilih karena dia pernah patah kakinya. Jadi Bapak Ibu di sini kelihatan bahwa negatif itu awal dari positif, yaitu hilangnya kuda, itu awal dari, kalau kudanya tidak hilang, petani nggak dapat tambahan 7 ekor kuda jantan, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, santai saja, ya. Jangan terbawa situasi sesaat. Tetaplah merasa baik, karena itu belum dinilai, ya, belum bisa dinilai. Kapan dinilainya? Kalau di bahasa Tionghoa kita baru bisa menilai kalau sudah terdengar bunyi 4 paku di atas peti, artinya sudah mati Bapak Ibu, itu baru bisa dinilai. Kemudian yang terakhir adalah anggap gila sementara, ya. Jika Anda diomeli orang gila, apakah Anda akan marah? Enggak kan pastinya, gitu ya. Mengapa kalau diomeli suami atau istri atau atasan atau siapa saja yang kita kenal, kita ikut marah? Mengapa enggak kita anggap aja dia sedang, ya mohon maaf deh, gila sementara, ya. Karena memang pada saat seseorang marah dia kehilangan kontrol diri, ya kita anggap aja dia sedang gila sementara.
Dengan begitu kita bisa terlepas dari keinginan untuk ikut marah dan tetap feel good gitu ya. Nah, oke Bapak Ibu, perasaan Anda saat ini menentukan masa depan Anda. Jadi jagalah perasaan Anda supaya tetap baik ya. Usahakan perasaan Anda tetap di zona power, bukan zona force. Oke, saya kira sekian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.